Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang like and subscribe mendapatkan keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberkahannya terlimpah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kisah 5 wasiat malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat. Nasihat malaikat Jibril tersebut yaitu, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu. Tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapapun yang engkau suka. Tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari, melaksanakan salat malam, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Hadis riwayat Hakim nomor 7921 dan hadis riwayat At-Tabarani nomor 4278. Nasihat mulia ini, meskipun pada mulanya diperuntukkan kepada Rasulullah, namun karena lafalnya mengandung makna umum, maka nasihat ini pun berlaku untuk seluruh umat Islam. Hal ini selaras dengan kaidah yang disebutkan oleh para ahli usyul, yaitu, pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Nasihat atau wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah tersebut mengandung 5 poin penting yang patut untuk kita renungkan bersama. Poin penting tersebut, yakni 1. Hiduplah sesukamu. Tapi ingat engkau akan mati. Nasihat yang pertama ini merupakan sindiran sekaligus peringatan bahwa kematian itu pasti. Setiap manusia pasti akan menghadapi kematiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." Quran Surat Ali Imran, ayat 185. Kematian sendiri merupakan nasihat tanpa perlu kata-kata. Demikian karena apabila seseorang mendapat kabar kematian orang ia cintai, maka kematian tersebut sudah cukup menjadikannya bersedih, menangis, dan mengenang segala yang pernah dilakukan bersamanya. Maka, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. 2. Berbuatlah sesukamu. Tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Poin nasihat kedua ini merupakan pengingat bahwa setiap amalan kita, baik kecil maupun besar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keadilan Allah Ta'ala, sehingga jika ada seseorang yang berbuat salah, kemudian ia selamat di pengadilan dunia, maka ia tidak akan selamat dari pengadilan akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap di dunia, maka pasti ia pun akan mendapat balasannya di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. 3. Cintailah siapapun. Tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Poin nasihat ketiga ini mengingatkan kepada kita agar mencintai segala hal di dunia ini secara sewajarnya saja, dan tidak melebihi cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 165. Untuk itulah, Rasulullah mengingatkan untuk mencintai dan membenci sesuai porsinya. Karena bisa jadi orang yang dicintai menjadi musuhnya pada suatu hari nanti. Juga sebaliknya, orang yang dibenci pun bisa jadi suatu saat nanti menjadi orang yang dicintai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya saja. Karena boleh jadi kelak engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci juga sekadarnya saja. Karena boleh jadi kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1997. 4. Kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya.
Nasihat keempat ini menegaskan kepada kita bahwa salat malam memiliki keutamaan yang amat besar. Karena salat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seorang hamba menyisihkan waktu istirahatnya untuk berdekat diri dengan Rabb-Nya tanpa diketahui manusia lainnya. Untuk itu, salat malam merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kerjakanlah salat malam. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian. Juga sebagai penebus pada segala kejahatan, mencegah dosa serta dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. 5. Kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Nasihat terakhir ini menekankan kepada kita bahwa merasa cukup dari manusia merupakan kemuliaan dan keperkasaan dalam Islam. Demikian itu, karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa memberi, bukan meminta-minta kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Tangan di atas, yaitu orang yang memberi infak, sedangkan tangan di bawah, yaitu orang yang minta-minta. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 1429 dan Muslim, dan hadits nomor 1033.